De Bonoite Baita Hutu, Hau Nenarana Brado Santo, Susi Timor Leste Hutu. Salam Lestari. Di tengah wabah virus corona atau COVID-19, kita dihadapkan virus yang melanda di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa pulang kampung, yang tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara. Termasuk saat ini saya telah bersama adik-adik saya dari sekolah SMK Kutanan, dan mereka berasal dari Timor Leste. Dan saat ini saya ingin berbincang-bincang sebelum mereka kembali ke negaranya. Saya ingin lebih tahu kenapa sih mereka bersekolah di sini. Untuk lebih lengkapnya, ya kita ikuti. Di sini di depan saya ada Santos dan Andriano. Sebelumnya saya ingin berkenal dulu. Nama lengkap dari Santos siapa namanya? Baik, nama saya Abrao dos Santos. Nama saya Adriano Fricans Meliala dos Reis. Jadi kalian berdua memang berasal dari Timor Leste, benar? Ya, Kalau Santos dari kota mana di Timor Leste ya? Kalau saya tinggalnya di Dili, tapi berasal dari Los Palos, di mana jaraknya sangat dekat sama Australia. Oh, sangat dekat. Sangat. Oh, berarti pernah ke Australia? Udah bosan kayaknya. Oh, udah bosan. Iya. Sombong amat. Tapi belum pernah sih. Oh, belum pernah ya. Ya. Kalau Andriano di mana di Timor Leste ya? Kalau saya asalnya dari Bobenaru, tinggal di Dili sama. Oh, sama. Kalau Bobenaru itu dekat Indonesia, perbatasan. Oh, perbatasan antara Indonesia sama Timor Leste. Berarti NTB atau NTT. NTT ya? Oh, iya. NTT. Betul sekali Di betul. Kupang ya. Iya. Oh. Jadi Santos dan Andriano, apa motivasi kalian berdua untuk sekolah ke Indonesia jauh dari negara kalian? Dari Santos dulu, saya mau tahu. Kalau masalah motivasi sih belum ada. Belum ada. Setelah masuk di sini baru memiliki tujuan dan motivasi. Tapi sebelumnya itu belum ada motivasi, tapi hanya memiliki suatu tujuan, yaitu pertama untuk melestarikan hutan, untuk mengembalikan fungsi hutan yang telah rusak. Meskipun di sana nggak ada KPH untuk memproduksi hasil hutan, baik kayu ataupun non kayu, sehingga saya di sini untuk mempelajari terkait dengan kehutanan dan juga memiliki beberapa alasan. Pertama, sumber daya manusia sangat kurang tentang kehutanan, kecuali yang SKMA. Tapi kalau yang benar-benar mempelajari tentang ilmu kehutanan sangat kurang, sehingga saya harus memaksakan diri untuk mempelajari di sini, sehingga masuk di sini baru memiliki suatu motivasi, yaitu mau tidak mau meskipun saya hanya bekerja dalam hutan, tapi gimana cara harus saya melestarikan hutan saya agar tetap utuh seperti semula. Berarti tujuan Santos ini sangat mulia ya, ingin untuk melestarikan hutan ya. Saya sungguh terharu sangat. Dari Andriano lagi, saya pengen tahu apa motivasi Andriano sekolah dari Timor Leste jauh ke Indonesia. Awalnya sih belum ada motivasi karena ada beasiswa kan ikut. Tiba di sini kan baru kebuka pikiran kan. Motivasi tujuan saya sekolah di sini setelah tamat nanti mau ngapain. Tujuan saya ini nanti kerja di situ Timor Leste, mau melestarikan hutan sama seperti Santos tadi bilang. Soalnya kan di situ belum banyak orang yang bisa mengelola hutan. Jadi tujuan Andriano dan Santos itu hampir sama gitu ya, sangat mulia, ingin melestarikan hutan gitu ya. Ya. Untuk Santos dan Andriano, dari mana gitu? Pertama nih, sekolah kehutanan jauh dari negara Timor Leste ke Indonesia. Pertama dari mana tuh kalian tahu?
SMK informasi. kita. Ya, informasinya dari terkait mana? dengan beasiswanya. Iya. Oh ya, kalau bisa pertama sih saya serahkan lagi waktu pada Adriano untuk membicarakan terkait dengan pengalamannya, di mana dia mendapatkan informasinya. Terlebih dahulu pada Adriano, silakan. Kalau saya ada dikasih brosur di sekolah ditempelkan. Jadi dia ada diumumkan siapa mau ikut beasiswa bisa nengok di Madin. Jadi saya coba ikut. Jadi coba-coba ikut ternyata lulus gitu ya. Oh berarti Andriano dengan Santos nih termasuk dekat gitu tinggalnya atau emang Ya, sudah teman? Belum. Sebelumnya belum kenal. Belum Belum pernah sih. Belum pernah ya? Iya. Iya. Jadi dari beasiswanya itu full sekolah 3 tahun di sini dibiayai gitu. Iya, Dikasih uang saku. Uang saku ya, siap. Oleh pemerintah. Oleh pemerintah gitu ya. Iya. Jadi di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, jadi kan kalian tidak jadi wisuda gitu ya. Iya. Kebetulan Sekaligus nggak ada UN. sekaligus tidak ada UN ya. Ya. Jadi kalian bangga gitu ya. Bukan bangga sih, jadi senang aja. Senang aja gitu ya. Tidak ada UN. Tidak mengikuti UN gitu ya. Jadi dari Santos dan Andriano, apa pengalaman, kesan terbaik selama 3 tahun di Indonesia ini bersekolah di SMK Gutanan? Apakah merasa bahagia atau gimana? Dari Santos, bisa dari Santos dulu. Kalau masalah pengalaman ya ada pahitnya juga, ada manisnya, ada bahagia, ada juga yang sedih. Sebelumnya Abang udah tahu terkait dengan sistem kita, di mana sistem ini sebagai sistem semi militer Ya. dan juga senioritas, di mana senior itu harus memiliki hak untuk membimbing adik-adiknya sendiri dengan cara baik ya. Bisik maupun fisik, bisa dibilang dengan lemah lembut atau bisa dibilang dengan kekerasan. Bukan dengan kekerasan memukul dia atau Ya, bukan itu. bukan ya. Tapi untuk pusat Berbentuk itu secara membentuk pribadi pribadi kita, gitu ya, benar. baik dari fisik maupun Fisik, mental, ya. ya betul. Jadi ya pengalaman yang saya dapatkan selama kurang lebih dari 3 tahun lah ya, selama masa pendidikannya. Yang pertama kita bicarakan tentang yang enak lah, yang enaknya atau ya bisa bilang yang pernah saya mengalami atau bisa jadi kebahagiaan saya. Itu dimana sekolah ini membuat sangat nyaman, terutama dalam lingkungan ini, dan juga membuat saya sangat akrab sama senior, sama seleting dan juga junior. Kekeluargaannya kuat gitu ya. Ya sangat kuat, sehingga membuat saya sangat tidak mengkhawatirkan tentang keadaan saya selama di asrama ini, karena itulah membuat saya sangat nyaman dan juga membuat saya bahagia, yaitu terkait dengan ilmu kehutanan, di mana awalnya itu saya hanya mengetahui terkait dengan menanam, tapi itu belum tentu caranya benar. Iya benar. Masih ya salah-salah menanam seperti biasa, tapi Berarti nanamnya masih ada polybagnya gitu ya? ya harus dibuka. Oh, dibuka Maksudnya dulu ya. sesuai dengan SPO-nya, Oh, sesuai ya. dengan peraturan yang ada yang laku. Ya sebetulnya itulah membuat saya sangat bangga itu terkait dengan ilmu kehutanan, sehingga saya sudah memiliki perbedaan antara sama teman-teman yang lain, meskipun masa mudanya kurang lengkap lah bisa dibilang. Iya benar. Jadi Itu tentang sekolah kita tuh ibaratnya bukan masa mudanya kita hilang, tapi kita berjuang untuk meraih masa depan gitu ya. Iya. Padahal orang di luar sana ya sangat menikmati. Menikmati ya. Sangat menikmati tentang masa mudanya, tapi belum tentu sama kayak kita. Iya. Karena kita itu dibimbing untuk menghadapi hidup yang keras. Hidup yang keras ya. Hidup yang keras gimana nih dari Santos nih? Keras maksudnya tuh setelah jatuh bangun lagi atau gimana gitu dari Santos kerasnya? Maksudnya itu terlebih dahulu kita itu ingin menjelaskan terkait dengan hidup ini. Kemana kan orang bilang hidup itu keras. Tapi bagi kita ya udah biasa aja. Biasa aja Karena gitu ya. kita udah Terbiasa hidup keras berarti kita ya. ya betul juga. Karena kita itu dibimbing untuk Sendiri. mempersiapkan diri untuk mandiri, untuk menjalani kehidupan di dunia nyata ini. Sehingga saya setelah tamat dari sini ya biasa-biasa aja nengok orang. Biasa aja ya. Saat menyatakan keras sekali hidupnya, santai aja hidupnya Santai sebenarnya aja. kan, Iya. main slow, sehingga itulah saya agak bangga karena itu sangat berbeda. Meskipun orang di luar sana itu ya kulitnya halus, tangannya halus, kita kasar.
kasar gitu. Ya nggak apa-apa, bangga juga lah. Karena kita cowok kita jadi Iya. pekerja keras. Melatih kita untuk Iya, benar. bekerja keras. Benar-benar. Kalau yang sedihnya ya jauh dari keluarga, itu pun nggak terlalu sedih sih. Nggak terlalu sedih Karena ya. udah Berarti tidak rindu sama keluarga di Timur Leste? Rindu ya? Rindu ya, tetap rindu, tapi Iya. udah terbiasa sih hidup mandiri. Hidup Karena sejak dulu SMP udah membiasakan diri untuk jauh dari keluarga. Baratnya keluarga saya di kampung sana Los Palos, saya Palos, di ya? Dili di kotanya. Kau sendiri tinggal sendiri, apapun dengan sendiri. Jadi mau makan Kecuali sendiri. mencari biaya atau mencari nafkah. Oh gitu. Tapi kalau apapun ya sendiri. Jadi udah terbiasa sih hidup mandiri. Jadi Sehingga Santos sebelum masuk SMK Kehutanan berarti Santos memang udah mandiri sebelumnya gitu ya? udah. Sejak dari SD. Berarti udah dibuang sama orang tua gitu? Bukan, karena disayang. Oh disayang gitu ya? Biar lebih mandiri gitu. Lebih mandiri gitu ya? Memperkokohkan untuk menghadapi Kehidupan. dunia kenyataan nih. Iya. Kalau kata orang. Kata orang gitu ya. Nah untuk Andriano lagi nih, setelah Santos kita bicara tentang Santos, Andriano kita lagi. Kalau pengalaman yang saya dapat di Seram ini banyak, tentang yang baik yang jahat semuanya di satu paket kan ibaratnya. Kalau yang baik itu kan kita bisa pandai nyetrika, pandai nyuci, pokoknya semuanya lah yang orang tua yang kita dulu di rumah orang tua kerjakan bisa kita kerjakan sendiri. Kalau di asrama ini saya termasuk boros, minta terus uang, itu yang nggak baik. Oh termasuk boros gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu itu kalau mata uang Timor Leste gitu apa? Dolar Amerika. Dolar Amerika. Serikat ya. Berarti $1 20.000 ya? Kalau nggak salah saya. Tapi Lagi. Turun. pas kalau saat wabah corona 16.000-an Oh turun $1. Iya, tapi sekarang kayaknya udah turun ya. Oh, udah turun lagi. 14.000. Sekarang 14.000? Iya, 14.000 ya. Terakhir Dolar. kali dikirim orang tua turun dolarnya. Iya, udah turun. Iya. Udah turun ya. Iya. Jadi kalau dolar turun juga uang jajannya jadinya ya. Berpengaruh juga ya. Jadi untuk Santos dengan Andriano di Timor Leste itu apakah tidak ada gitu sekolah kehutanan yang seperti ada di Indonesia ini? Kalau Kenapa? kuliah sih ada. Kuliahnya ada? Kuliah ada. Tapi kalau SMK belum ada. Belum ada. Makanya gitu. saya rencana kalau tamat dari sini jika seandainya Ya. ada duit maka saya akan mendirikan sebuah sekolah tentang kehutanan ini. Oh. Kalau ada duit. Oh, sangat kuliah. Kita Santos ya. Amin. Kita doakan keinginan Santos untuk membangun sekolah kehutanan kejuruan. Amin. Semoga terwujud ya. Amin. Jadi setelah sekolah 3 tahun di sini yang tidak jadi wisuda karena corona, jadi untuk Santos dan Andriano selanjutnya gitu mau ngapain? Apakah mau kerja atau mau kuliah? Rencana pulang dulu. Pulang dulu gitu ya? Pulang ke negara dulu. Baru kita pikirkan kalau masalah kerjanya sih pasti kita pengen. Pengen ya? Ya jadi Siapa yang tidak pengen bekerja seperti itulah ya ya? nggak normal lagi itu kalau nggak pengen. Berarti nggak manusia normal. Nggak manusia normal Jadi, lagi. setelah ketemu keluarga lah gitu, Iya. setelah ketemu keluarga di Timur Leste, apa keinginan Santos dan Andriano selanjutnya untuk meraih masa depan? Masa depan yang mana? Kuliah atau nikah? Ya kuliah atau nikah? Oh udah mikir nikah sekarang ya? Jangan dulu Andriano. Iya, maksudnya kan masa depan itu termasuk juga benar pernikahan itu kan. benar itu mungkin kalau pernikahan itu penting lah bagi kita kan? Sangat penting. ya. Jadi untuk Santos lah setelah ketemu keluarga Iya. itu apa pengen kuliah gitu, kuliahnya pengen di universitas mana, apakah di Indonesia lagi atau di negara Timor Leste atau bahkan di luar jauh dari Timor Leste lagi, lebih jauh gimana? Rencana sih kerja dulu baru kuliah. Kerja dulu ya. Ya. Karena di sana itu diwajibkan untuk kerja baru kuliah lagi. Kalau masalah kuliah itu tergantung lagi pemerintah di sana. Tapi rencananya mau kuliah tapi tengok juga tentang keadaan.
Itu juga sehingga membuat saya rencanakan ini ya pertama kerja. Kerja dulu ya. Pertama pulang ke Timor Leste ya. baru Benar, kerja. Itu benar. Pulang dulu kan, Iya, iya, baru itu sama kerja. keluarga Iya, kan. iya. Iya, Betul iya. betul. Setelah Baru kerja. baru kerja ya. Berarti ingin membantu orang tua lah dulu Iya, lebih iya. tepatnya ya. Berarti di Timor Leste itu kalau seusia kalian berarti lulus sekolah harus kerja dulu baru kuliah. Bukan. Oh, bukan ya? Kalau kami sini kan ikut beasiswa ini kan balik itu harus kerja. Balik itu harus Diwajibkan kerja. gitu. Oh, diwajib. Beasiswa ini. Oh, berarti beasiswa ini kalian diwajibkan langsung kerja ya? Iya. Berarti udah ada lah berarti pekerjaan di sana ketika kalian balik nanti ya? Pekerjaan sih banyak. Banyak ya? Iya, iya, iya. Berarti kalian berarti udah pasti nanti di negara kalian kerja di kehutanan berarti ya? Apakah di Timor Leste itu hutannya masih banyak gitu seperti di Indonesia? Oh ya sih masih utuh tapi nggak sebesar kayak punya Indonesia ini. Indonesia kan besar. Tapi ya masih utuh bisa dibilang masih belum ada gangguan gitu. Dibanding seperti di Riau lah sekarang di tempat kita berada kan di Pekanbaru. Tahu sendiri lah kita di sini banyak sawit lah gitu ya kan? Kalau di sana ada sawit juga atau Nggak ada. nggak ada ya? Hutan lah berarti ya? Hutan betul ya. Hutan betul ya? Jadi di kotanya udah nggak ada lagi. Belum ada pergangguan Iya, iya. terhadap tentang hutan. Jadi Santos dan Andriano setelah bersekolah di sini, apa kesulitan pertama kali entah masalah pelajarannya atau makanannya atau pergaulannya di sini yang tidak sesuai dengan Santos atau Andriano? Bahasa. Bahasa ya? Iya ya sangat betul Oh, bahasa. berarti di Timor Leste tidak memakai bahasa Indonesia? Kan Ada sebagian masyarakat yang memakainya dan juga sebagian enggak. Tapi mata pelajarannya tetap ada. Seperti saya, guru saya orang Batak. orang Batak guru. Iya. Di Timor Leste orang Batak. Ada guru saya orang Batak. Dengar tuh kalian orang Batak. Bangga kalian orang Batak nih. Sampai Timor Leste guru ya? Ada. Ada ya? Guru saya orang Batak. Jadi sebenarnya udah dipelajarinya tentang bahasa ini, tapi masih sulit untuk percakapannya. Kapan ya? Kalau masalah pemahaman yes bisa, tapi untuk membalasnya itu sangat kaku. Untuk membalasnya. Oh, pertama kali ke sini Iya. kaku lah cara Iya. membalasnya. Yang saya tentu cuman sapaan, selamat pagi, siang, malam. Itu pun belum tentu benar. Oh, itu belum tentu benar. Selamat siang bisa capek pada saat jam 3. Sangat sulit. Itulah membuat saya sangat sulit untuk menjalani. Bahasanya nggak ngerti apalagi kalau mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran lain. Berarti Paling sulit itu. paling kesulit bahasa Indonesia berarti ya, pelajaran bahasa Indonesia. Sangat sama sulit. sejarah. Sejarah ya? Sejarah apalagi tidur. Tapi kan kita tahu Timor Leste kan sebelum jadi negara sendiri kan bernama Timor kan? Itu kan Timor kan? Itu kan masih Indonesia. Berarti kan sejarahnya kan masih masuk ke Indonesia gitu. Iya. Tapi sebenarnya sebelum Timur tuh namanya Timur Portugis. Iya. Oh, Timor Portugis sebelumnya. Nah, baru Timur, sekarang Timur Leste. Saya agak terkejut juga pada saat saya di sini masa pendidikan di mana orang bilang Timor Leste itu dulu Indonesia. Seriuslah, saya kaget mendengarnya. Seriuslah Timor Leste itu dulu Indonesia. Lama-lama saya mencari informasi terkait dengan itu, ya kebanyakan bilang Timor Leste itu Indonesia, tapi kayaknya enggak. Oh, berarti Santos sebelum masuk sekolah sini tidak tahu kalau Timor Leste itu dulu Enggak. masuk bagian Indonesia. Enggak. Soalnya kami lahir kan udah merdeka. Oh, lahir udah mereka, benar, lahir sudah mereka. Tapi pas di pelajaran sekolah apa tidak dibahas Bahas. sejarahnya gitu, sejarah Timor Leste? Iya, kayaknya dibahas tapi saya cabut terus. Oh, cabut terus. Jadi Santos termasuk siswa nakal juga dulu di Timor Leste ya? Bisa dibilangnya. Nah, contoh ini siswa nakal Contoh buruk. sekolah di Indonesia. Nakal Contoh buruk. sekolah di Indonesia. Ini termasuk baik, termasuk oke. Apanya? Boleh kasih alasan gitu. Bukan lasan. Alasan maksudnya, Bukan alasan terkait dengan Ya, itu. Bukan lasan. Kan termasuk baik tuh. Ya. Benar, kita tidak apa-apa dulu kita nakal dulu. Tapi kita harus lihat juga pendidikan kita harus bagus juga. Jangan kita tinggalkan, itu sangat penting untuk masa depan Iya, kita kan. Ini Santos ini termasuk contoh yang
Buruk. Bukan buruk sih. Dulunya Ya ada cerita historis dia sendiri. Tapi dia mau berubah. Sepertinya jadilah dia sekolah di Indonesia jauh. Iya. Jadi untuk Santos dan Andriano mungkin apa gitu pesan untuk teman-teman yang di luar atau kawan angkatan di luar sekarang yang sudah bebas, yang sudah kumpul sama keluarga, sedangkan kalian masih di sini jauh dari keluarga. Dari Santos saran atau pesan untuk menyampaikan pada teman-teman di sana ya, pertama jaga kesehatan, itu yang kita utamakan. Karena itu sangat penting bagi kita, kesehatan itu. Selain itu baru kita menikmati tentang suasana dunia ini, suasana di luar sana gimana rasanya, baru kita apa. Saya sangat senang jika teman-teman saya berkumpul dengan keluarganya karena dengan keadaan yang sehat. Jadi saya juga berturut sukacita gitu. Bukannya saya sedih, tapi saya semangat melihat saat teman-teman berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau bagi saya ya, kok kenapa belum bisa berkumpul sama keluarga? Itu karena ya masih ada situasi yang nggak normal. Iya. Jadi ya udah biasa aja. Kita pun tidak menginginkan virus corona ini ya, menular di Indonesia terutama di dunia ya. Kalau di Timor Leste menurut informasi dari keluarga gitu gimana tuh perkembangan virusnya gitu? udah nggak ada lagi. Udah nggak ada di Timor Leste berarti udah ada. Awal-awalnya ya ada gara-gara mahasiswa pulang dari Indonesia ya membawa virusnya. Tapi ya puji Tuhan sehingga cepat menyelesaikan tentang masalah ini, wabah corona ini, sehingga telah kosong ya tentang virus corona ini. Jadi di sana ya situasi dan kegiatan udah mulai normal seperti semula ya. Tapi ya tetap tutup bandaranya. Karena takut terjadi lagi ronde kedua. Berarti kalian kalau balik ke negara kalian, berarti kalian diisolasi juga ya? Ya mungkin diisolasi. Pakai surat karantina. Bukan, di karantina. Oh iya. Karantina. Iya. Berarti kalian di karantina dulu berarti? Iya, di karantina seperti biasa. Sesuai peraturan yang berlaku 14 hari ya. Jadi kalian balik ke negara itu dibiayai itu ya? Dari negara kalian sendiri Timor Leste? Iya, pulang. Untuk biaya tiket. Biaya tiket ya? Betul sekali. Sangat betul. Untuk Santos dan Andriano, apa gitu mungkin dari Santos ada mungkin keluarga mungkin bisa melihat ketika melihat video Santos sekarang dia udah bangga, Santos jadi pribadi yang mandiri, yang tegap, sikapnya yang bagus. Mungkin dari Santos ada pesan untuk orang tua yang lagi di Timor Leste yang rindu sama Santos sekarang. Baik, terima kasih. Bangga sih nggak terlalu bangga ya, biasa-biasa aja. Tapi ya bangga itu bisa mempelajari tentang bahasa yang sebelumnya belum bisa, dan juga ilmu kehutanan di mana belum pernah mempelajari tentang dalam terkait ilmu kehutanan, sehingga membuat saya bangga ya itu ilmu yang saya mendapatkannya, terutama di lapangan kerja baik nasional maupun internasional. Ya bisa, itulah membuat saya bangga karena meskipun tidak sebanyak yang dipelajari oleh orang lain, didapati oleh orang lain, tapi bisa dibilang sedikit pun bisa saya telah mempelajarinya sehingga sudah memiliki ilmu tentang kehutanan. Berarti Santos menerapkan prinsip seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Indonesia gitu ya? Oh, bukan Indonesia, tapi ke negeri Cina. Negeri Cina. Ya. Sekarang ini lagi corona, ya, benar. Karena corona ada, maka pepatahnya itu diralat. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Indonesia. Nah, untuk Andriano lagi, untuk pesan, mungkin ada pesan untuk keluarga yang sedang berada di Indonesia, di Timor Leste. Maaf. Kalau pesan saya, ya, saya yang dulu itu bukan lagi yang sekarang. Karena dulu kan saya nakal, orang tua saya sering bilang, kok kau nakal kali gak sama seperti abang kau yang lain. Karena tanaman yang kita tanam itu gak semua yang tumbuhnya sempurna. Gitu ya, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa ya. Mantap sekali.
untuk Ini campuran Batak. Oh, ini ada Bukan Timor Leste asli ini. Oh, ini berarti ada darah Indonesia Darah juga. Batak, Darah ya. Batak ya. Marga Sembiring. Oh, Sembiring. Berbanggalah nih. Marga Sembiring. Mungkin penutup nih terakhir nih. Mungkin ada saya kalau memang benar dari Timor Leste asli. Timor Leste kan bahasanya Portugal ya kalau saya nggak salah ya. Portugal sama bahasa Tetum. Bahasa apa? Bahasa apa? Tetum. Tetum. Bahasa resmi. Tetum. Ketung. Tetum. Ketung. Tetum. Oh, tetung. Tetum. Tetung. Tetum. Ya, tapi bacanya Tetun. Tetun. Iya, ya. Mungkin Bahasa resmi. itu bahasa resminya seperti bahasa Portugal atau gimana Tetun? Beda. Beda ya? Dan masih ada Mungkin campuran gitu. dari berarti kalian bisa lah ya bahasa Portugal atau bahasa Tetun ya? Masih bisa kan? Masih bisa kan? Masih lah bahasa. Masih lah kan? Mungkin ada pesan gitu untuk pemuda-pemuda Indonesia Iya. dan untuk keluarga yang Timor Leste gitu, pakai bahasa Tetun atau bahasa Portugal. Silakan dari Santos. Tentang Pesan tentang Pesan bagi pemuda ya, pemuda-pemuda. untuk hutan di Indonesia atau di Timor Leste atau dan pesan untuk orang tua ya. Boleh sangat-sangat. Silakan. Dia putar de Bonoite Baita Hutu. Hau nenarana Brado Santos, susi Timor Leste itu aku ada dau kami termina minine studu iha Pekanbaru, Sumatera nian durante tinantolu siensia atau beledehan buat barang mak kami aprende ihane dia kusi siensia kona ba floresta nian nomos kona ba unsa atu hasuru muris nebe maka barak dehan toda atu halau ya ne mos studa kona ba muris unsa bele muris mesa nomos unsa atu iha experiência kona ba muris nia nomos kona ba floresta unsa atu aseguro itaninya floresta hodi bele matak na fatin lilu itne plantas nebe maka iha nomos beledehan kona ba sekolah dene molok nanen hau bele hato ituan kona ba sistema sekolah ni unsa lilu maka sistema nebe ami uja ne maka semi militer nebe sekolah ni profesor nebe maka hanurinita forsa tentara nasional Indonesia nebe maka eduka ita lilu kona ba karakteristika atitude unsa atu saya eman nebe maka dia husi pessoas homem yang lolosnya husine maka kita bila aprende lilu kona ba por exemplo, unsa un primeiro auto how hato tiana unsa atu Moris Mesa nomos unsa atu brani hasuru de jafius nebe maka se acontece ne Moris loron nomos Moris abambairuanian nomos de jafius unsa atu kona ba acontecimento ba futuro oin mai lilu iha parte floresta nian hudi ita beli seguro na fatin ita niya plantas nebe maka iha dia nebe maka atiana ita hamutu kolaboração hudi hafon hadia ita niya plantas nebe maka kari começa atiana hudi ita hamutu foli mamba mal hudi hadia dan ne maka anininya prinsipio ati ita bele serius muito kodi aseguri taninya plantas nebe maka iha lili hetinya rai doben timor loron saya Good dog, Santos. jadi pemaluk sila nebe maka iha Timor Leste hameti minefuan karmete iminine prinsipio nebe maka iha udi halona fatin semangat atas dari Santos. Itu tadi Santos dari pakai bahasa apa? bahasa Tetun Bahasa Tetun dan juga luar campuran biasa. ada campuran satu Bahasa Portugis. bahasa Portugis. Oh, ada campuran bahasa Oke. Portugisnya. Oke, setelah kita dengarkan pesan dari Santos, mungkin dari Andriano lagi.
pesan mesajen Bahasa Portugal. Nanti kalau ketemu Cristiano Ronaldo kan, cara mengajak foto yang silangan dari Andriano. Ani mesajen ba Juventus di Timor Leste. Harus para kata kita hamutu bodilon tina saune ba oin. Lamene problema hanai ema sirane kan la dia yang lu temai hamutu kis kar buku lo kita ni kaguta ko di studa lor tina saune ba oin. Udah emang mas konese Timor nih mas beda. Udah. Itu ngajak foto Cristiano Ronaldo. Enggak. Menyampaikan pesan. Oh, nanti ada translate nanti lah ya. Boleh, sangat boleh. Oke, setelah kita berbincang-bincang dengan Santos dan Andriano yang merupakan warga negara Timor Leste yang bersekolah di Indonesia, yang sangat rindu akan keluarganya di sana dan berharap virus corona atau COVID-19 ini akan segera berakhir supaya mereka bisa kembali ke negaranya dan mereka bertemu dengan keluarganya. Demikian perbincangan-bincang saya dengan Andriano. Sampai jumpa. Salam Lestari.